Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembukaan sekolah tatap muka menjadi perhatian masyarakat luas. Untuk mengulas dimulainya pembelajaran tatap muka di 610 sekolah di DKI Jakarta hari ini, kami saat ini sudah tersambung dengan Kepala Subbagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Rajaga. Sejauh ini berjalan lancar pembelajaran tatap muka di 600 sekolah DKI Jakarta, Pak, pantauannya sampai saat ini? Sampai dengan saat ini alhamdulillah tidak ada laporan yang signifikan, tapi semua berjalan dengan lancar. Saya pun masih di sekolah monitoring nih. Baik. Kebetulan di SD Cakung Barat 15. Pantauannya seperti apa, Pak? Mungkin penerapan prokesnya di sana seperti apa untuk kemudian meyakinkan masyarakat bahwa memang PTM ini betul-betul dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat ya? Iya, dari mulai tadi pagi kehadiran anak-anak langsung disambut oleh beberapa ibu guru dengan mengarahkan mereka mencuci tangan terlebih dahulu, lalu mengecek maskernya, lalu meyakinkan kepada orang tua bahwa nanti dijemput tepat waktu, dan mereka masuk ke kelas pun diantar, dikawal, tidak dilepas begitu saja sampai ke kelas yang dituju. Ketika belajar pun dengan jarak 1,5 meter. Lalu sekarang kondisi pulang pun mereka menunggu di waiting room ya, ruang tunggu, untuk orang tua menjemput satu persatu anaknya. Jadi dipastikan anaknya itu pergi dan pulang dengan jemputan, tidak angkut umum. Yang kedua juga, jika ada orang tua yang tidak bisa menjemput, ini pihak sekolah menyiapkan tenaga untuk mengantarnya. Ini kebetulan anak-anak kelas 1 SD ini yang memang perlu pendampingan, perlu perhatian lebih lanjut. Baik, Pak Taga, ini pembelajaran tatap muka terbatas. Pengertian terbatas mungkin bisa dijelaskan seperti apa secara teknis, Pak? Berapa persen yang boleh mengikuti, berapa lama durasi belajarnya, atau ada ketentuan lain terkait dengan PTM tatap muka terbatas ini, Pak Taga? Ya, untuk terbatasnya, pertama memang maksimalnya kan 50% dari tiap jenjang yang hadir. Kalau kelas 1 itu muridnya ada 100, maka hanya 50%. Maksimal ya. Kemudian durasinya juga dibatasi. Untuk TK, PAUD, kemudian SLB, kelas 1, SD atau kelas rendah, itu hanya 1-2 jam. Baik. Kemudian untuk kelas tinggi di SD dan SMP, SMA, SMK itu 3-4 jam. Jadi perkiraan jam 11 itu aktivitas pembelajaran sudah selesai. Kenapa demikian? Karena diharapkan anak itu bisa kembali pulang ke rumah tidak terlalu lama di sekolah untuk bisa makan di rumah. Karena kita tidak menyiapkan kantin di sekolah. Baik. Gitu. Iya. Kemudian Pak Taga, ini juga menarik untuk dicermati terkait dengan vaksinasi. Apakah menjadi syarat utama untuk PTM terbatas terkait dengan guru yang sudah divaksin? Apakah ini diwajibkan juga untuk siswa yang sudah di atas 12 tahun juga divaksin, atau seperti apa Pak kebijakannya? Tidak mensyaratkan menjadi syarat utama anak itu bisa ikut PTM. Karena kita ketahui banyak juga anak-anak kita yang belum divaksin karena satu dan lain hal. Tapi untuk pendidikan itu wajib. Bahkan kami pun juga melarang kalau ada guru yang sedang hamil atau punya komorbid untuk datang ke sekolah. Jadi diharapkan dia mengajarnya di rumah atau dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk siswa memang kita sesuai dengan SKB 4 Menteri, tidak ada persyaratan siswa itu harus divaksin boleh tatap muka. Jika memang ada orang tua yang merasa yakin dengan sekolah, padahal anaknya belum divaksin, lalu diizinkan dia untuk belajar di sekolah, kita tetap menerima dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat sekali, dan kita awasi pembelajarannya di sekolah gitu. Baik, Pak Taga, saat ini 610 sekolah, apakah mungkin akan bertambah lagi ke depannya untuk sekolah-sekolah yang akan menyelenggarakan PTM saat ini, Pak? Iya, untuk jumlah insya Allah kita akan menambah jumlah sekolahnya. Target dari pimpinan kita, dari Ibu Kepala Dinas, bahwa diharapkan pertengahan September ini bertambah 910 sekolah, 990 sekolah ya. Diharapkan dengan angka menggenapkan jadi 1.500 sekolah. Sekarang kan sudah 610 ya. Berarti tambah 990 diharapkan. Dan ini sudah bergerak
pengisian asesmen, Mas. Oke. Baik. Jadi sekolah-sekolah yang di luar 610 sedang melengkapi pengisian data atau pengisian asesmen 1 dan 2 secara online. Mhm. Nanti Dinas Pendidikan akan membuat review hasilnya. Kemudian nanti dibuat peringkat, dibuat prioritas mana yang lebih dahulu diusulkan untuk ikut pelatihan. Mhm. Nah, jadi secara simultan yang tahap 1 ini berjalan, kita juga menyiapkan sekolah berikutnya untuk pembukaan tatap muka. Ya, baik. Jadi memang ada proses asesmen yang harus dijalani oleh sekolah yang akan membuka tatap muka seperti itu, Pak. Apa yang sedang berjalan kemudian yang saat ini sedang mengajukan asesmen ini, komposisi antara negeri dan swasta seperti apa, Pak Taga? Iya, negeri dan swasta. Jadi kita tidak membatasi hanya negeri saja, swasta saja. Tidak. Semua sekolah di DKI Jakarta diberi kesempatan untuk membuka PTM. Tetapi dengan mengikuti proses atau alur yang telah ditetapkan. Mengawali dengan asesmen 1 dan 2, diverifikasi, divalidasi, diberi pelatihan selama 2 minggu. Kemudian ketika memang sudah layak dianggap mumpuni sesuai dengan standar dibuktinya PTM, maka diberikan surat keputusan kepala dinas. Begitu. Baik. Ada estimasi, Pak, model hybrid ini akan dilangsungkan sampai kapan antara PTM kemudian juga daring dari Dinas Pendidikan? Hasil rapim kemarin kita sampai dengan Desember akhir ini, Mas. Sampai akhir tahun ini ya? Ya, metode ini. Dengan catatan pandeminya makin melandai. Pandeminya makin turun. Tapi kalau pandeminya, ya kita na'udzubillah misalnya kita tidak mengharapkan. Betul. Terjadi tiba-tiba seperti bulan Juni kemarin, ya kita segera mungkin akan menghentikan dulu. Karena kesehatan dan keselamatan anak itu nomor 1 buat kita. Betul, Pak Taga. Baik. Terakhir mungkin bisa disampaikan juga imbauan nih kepada masyarakat, kepada orang tua siswa yang mungkin juga sedang melakukan atau juga mempertimbangkan PTM untuk putra-putrinya. Silakan, Pak Taga. Ya, saya himbau melalui pendengar radio Sonora dimanapun berada, khususnya di DKI Jakarta, untuk para orang tua, ayah dan ibu, terutama para orang tua dari siswa-siswi yang kelas rendah, kelas 1, 2, 3 maupun TK maupun ini, kami Dinas Pendidikan sangat berharap percaya dengan kami bahwa kami benar-benar melayani dengan baik. Saya terus terang dari pagi, dari jam 6 kurang sudah standby di sekolah, ingin melihat betul seperti apa perlakuan para guru. Ternyata luar biasa. Dengan antusias, karena memang rindu dengan anak-anak juga. Gak mungkinlah para guru kita menyampingkan protokol kesehatan yang sudah menjadi standar buat kita. Jadi artinya standar yang sudah kami tetapkan sudah dilaksanakan oleh para sekolah, para guru, dan orang tua pun juga antusias ya, yang saya amati untuk bisa datang ke sekolah. Karena memang harapan mereka ada semangat baru ketika datang ke sekolah.